Salam jumpa adik-adik dengan saya Kak Susi Arsianti dalam course kita Tata Makna Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai majas penegasan dalam bahasa Indonesia. Dan saya harapkan setelah kalian melihat video ini, maka kalian akan lebih mengerti dan akan lebih mudah mengerjakan soal-soal SBMPTN Bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk memfollow saya dan juga memberikan feedback tentang saya melalui unacademy.com/user/susi.arsianti. Baiklah, saya lanjutkan. Adapun lesson description kita kali ini adalah membahas jenis-jenis majas penegasan seperti pleonasme, repetisi, paralelisme, klimaks, tautologi, antiklimaks, dan juga retorik. Selain itu, kita juga akan melihat contoh-contoh bagaimana majas-majas tersebut dipergunakan. Apakah yang dimaksud dengan majas penegasan? Majas penegasan ialah kata-kata berkias yang menyatakan penegasan untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Adapun jenis-jenis majas penegasan adalah yang pertama adalah pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Sebagai contoh, A. Semua siswa yang di atas agar segera turun ke bawah. B. Mereka mendongak ke atas menyaksikan pertunjukan pesawat tempur. Yang kedua adalah repetisi. Repetisi berisi pengulangan kata-kata dengan maksud penegasan terhadap sesuatu. Sebagai contoh, dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah yang kuharap. Dalam contoh tersebut, kata-kata yang diulang adalah dialah. Maka itu adalah contoh dari majas repetisi. Yang ketiga adalah paralelisme, gaya bahasa perulangan yang biasa terdapat dalam puisi. Sebagai contoh, cinta adalah penantian, cinta adalah kesetiaan, cinta adalah pengorbanan. Ini adalah contoh dari paralelisme. Keempat adalah tautologi. Tautologi adalah majas penegasan yang mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat dengan maksud menegaskan. Kadang pengulangan itu menggunakan kata bersinonim. Sebagai contoh, A. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bertukar pikiran saja. B. Seharusnya sebagai sahabat kita hidup rukun, akur, dan bersaudara. Rukun, akur, dan bersaudara itu adalah jenis kata yang bersinonim. Kelima adalah klimaks, yaitu majas yang menyatakan beberapa hal secara berturut-turut dan semakin lama semakin meningkat. Sebagai contoh, A. Semua pihak, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua pun mengikuti lomba Agustusan. Dalam kalimat ini dimulai dengan anak-anak, meningkat menjadi remaja, sampai orang tua yang paling tua. B. Ketua RT, RW, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun tidak mempunyai hak untuk mengurusi hal pribadi seseorang. Dalam kalimat tersebut kita dapat lihat dari mulai satuan yang terkecil, yaitu ketua RT, meningkat RW, meningkat lagi kepala desa, meningkat lagi gubernur, sampai yang paling tinggi yaitu presiden. Ini adalah contoh dari majas klimaks. Yang keenam adalah antiklimaks. Antiklimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal secara berturut-turut yang semakin lama semakin menurun. Sebagai contoh, kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan siswa juga hadir dalam acara orientasi siswa baru. Jadi berlawanan dengan klimaks tadi, antiklimaks dimulai dengan yang paling tinggi yaitu kepala sekolah, kemudian mulai turun ke guru, turun lagi staf, dan akhirnya siswa sebagai yang paling rendah. Contoh yang berikut, di kota dan desa hingga pelosok kampung semua orang merayakan HUT RI ke-62.
Awal kalimat disebutkan di kota, kemudian menurun desa, dan akhirnya sampai pelosok kampung. Maka ini adalah salah satu juga contoh dari penulisan gaya bahasa majas anti klimaks. Yang ketujuh adalah retorik. Retorik adalah majas yang berupa kalimat tanya namun tidak memerlukan jawaban. Tujuannya memberikan penegasan, sindiran, atau menggugah. Sebagai contoh A, kata siapa? Cita-cita bisa didapat cukup dengan sekolah formal saja. Nah, hal ini tidak memerlukan jawaban. B, apakah ini orang yang selama ini kamu bangga-banggakan? Sama seperti A, kalimat B ini juga tidak memerlukan jawaban, ini hanya sebagai sindiran. Baiklah adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan bisa menjadi manfaat dalam membantu kalian mengerjakan soal-soal SBMPTN. Terima kasih dan semoga sukses selalu.